Hai Sobat TVRI, selamat datang di Mobaka Baka Cerita Mi, tempat kita ngobrol santai tentang kehidupan, keuangan, dan juga tantangan-tantangan kecil yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Nah, saya Afni Panca, hari ini kita bakal ngebahas hal penting, khususnya yang lagi rame nih, yaitu tentang No Buy Challenge. Nah, hari ini, kalian pernah nggak sih ngerasa saldo rekening kalian tuh tiba-tiba menipis, padahal gajian baru aja kemarin? Atau paket belanja online kalian yang bahkan kalian nggak tahu isinya tuh apa sih? Nah, mungkin kali ini waktunya kalian ikut tantangan ini. Dan hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani bersama Kak Nisrina Hamid yang bakal ngupas tuntas tentang No Buy Challenge. Selamat datang Kak Rina. Ya, selamat datang Afni. Ini kembarannya Ayu ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat-sehat Afni. Oke, kesibukan Kakak hari ini apa? Apa aja banyak nih? ya. Salah satunya saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Kendari. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Konsentrasinya adalah pemasaran. Wih, keren banget. Aku baru tahu loh Kak. Salam kenal Kak. Iya, sama-sama Afni. Iya. Nah Kak, berkesinambungan dengan tema kita hari ini tentang No Buy Challenge. Langsung aja ya Kak. Kira-kira menurut Kakak, apa sih sebenarnya No Buy Challenge itu? Tapi sebelumnya Afni ikut tantangan ini tidak? No Buy Challenge. Ya mungkin kayaknya ketika udah diruntut habis nih Kak, entah pengertian atau tips-tipsnya, mungkin aku bakal tarik kesimpulan kalau aku udah ikutin atau belum. Harus ikut tren No Buy Challenge ini ya. Oke. Baik, jadi saya sapa dulu ya pemirsa Sobat TVRI. Apa tadi tagline-nya? Mobaka Baka Cerita Mi. Mobaka Baka Cerita Mi. Nah, makanya kita cerita tentang No Buy Challenge ya. Betul jadi Afni dan juga pemirsa TVRI, kalau bicara tentang No Buy Challenge ini sebenarnya ini adalah tantangan untuk bukan tidak berbelanja ya, tetapi tantangan untuk mengatur pola berbelanja. Nah, jadi No Buy Challenge ini booming ya. Sebenarnya boomingnya ini tahun 2024 sih ya. Sudah mulai beberapa influencer ya sudah mengkampanyekan tentang No Buy Challenge, baik itu di TikTok maupun juga Instagram. Kemudian 2025 ini, kemudian awal tahun ya Afni ya, ini mulai dikampanyekan lagi terkait dengan No Buy Challenge. Nah, tadi Afni nanya, apa sih yang melatar belakangi sampai kemudian ada No Buy Challenge ini ya? Ini sebenarnya kalau kita melihat fenomena yang sekarang banyak faktor ya Afni ya yang menyebabkan. Salah satunya adalah pertama inflasi. Nah, mungkin pernah dengar inflasi ya Afni ya? Inflasi kemudian disebabkan juga karena pendapatan yang stagnan begitu ya. Jadi intinya adalah No Buy Challenge ini sebenarnya salah satu kampanye supaya kita lebih bijak berbelanja ya. Apalagi kan banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan belanja secara online ya, lewat e-commerce ya atau marketplace. Kemudian ada juga kemudahan yang kadang-kadang kita tidak sadarin ya Afni. Mungkin Afni sering menggunakan e-wallet ya, payment digital ya. Nah, itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa tinggal klik udah. Padahal saya pernah baca bukunya ada yang disebut dengan pain of paying ya. Itu ada rasa rasa sakit ya, rasa penyesalan ketika kita membayar sesuatu begitu ya. Makanya itulah kemudian kenapa begitu pentingnya mulai sekarang yuk kita ikut gerakan No Buy Challenge. Tapi bukan berarti no spend forever ya, tapi diatur. Misalkan sebulan saya nggak belanja dulu deh, 3 bulan saya nggak belanja dulu deh, apalagi kebutuhan yang non esensial. Nah, begitu Afni. Oke, tadi berarti No Buy Challenge itu secara intinya nih Kak, suatu tindakan dalam berupa tantangan gitu ya, untuk mendorong diri kita nggak boleh nih beli barang yang nggak esensial gitu ya. Intinya begini, kan beda nih. Kita harus bisa memetakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau itu yang menjadi skala prioritas ya monggo silakan. Misalkan kebutuhan beli kebutuhan pangan misalkan ya, itu kan barang-barang yang harus kita butuhkan ya, secara priority harus kita beli. Tapi kalau misalkan kita sudah punya sepatu misalkan, sepatunya masih bagus, bajunya masih bagus,
baru sebulan beli, kemudian bulan berikutnya beli lagi, kan begitu. Intinya yang paling penting adalah no buy challenge ini salah satunya adalah tidak hanya berbicara Afni ya bagaimana misalkan kita menekan atau penghematan dari sisi finansial, tetapi yang kita harapkan adalah satu untuk menekan belanja impulsif. Iya, Jadi betul. belanja impulsif itu kan Afni belanja yang kita tidak rencanakan karena adanya stimulus ya dari luar begitu Afni. Betul sekali. Nah Kak, Hmm? tadi kan terkait apa sih no buy challenge itu, terus faktor-faktornya apa aja. Ya. Kira-kira ini kan no buy challenge nggak sedikit orang nih yang ikutin, pasti banyak. Terus kira-kira apa sih alasannya kenapa orang-orang tuh tertarik ngikutin no buy challenge itu Kak? Apa alasannya Oke. kira-kira? Ini pertanyaan yang menarik nih Iya. Afni ya. Kenapa sih harus ngikut no buy challenge? Tapi walaupun itu adalah choice ya, walaupun Iya, itu ada betul. pilihan mau ikut, monggo, enggak juga sih enggak apa-apa. Tetapi salah satu yang kita inginkan adalah ketika kita mengikuti no buy challenge ini adalah secara tidak langsung kita melakukan melakukan penghematan dari sisi finansial. Yang kedua adalah untuk menekan impulsif buying. Karena kalau kita melihat ya e-commerce sekarang kan salah satu daya tariknya supaya orang mau berbelanja nih ya, berbelanja di e-commerce atau marketplace itu ada stimulus yang diberikan. Misalkan satu ada diskon ya, betul. ada diskon yang diberikan. Kemudian apalagi ongkir gratis dan seterusnya, ada promo besar-besaran dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi salah satu daya tariknya. Nah, karena kebetulan Kak Rina ini adalah salah satu dosen ya di Iya. Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pemasaran. Jadi kalau bicara harus basicnya adalah based on data. Nah, kalau kita melihat Afni beberapa riset penelitian menunjukkan bahwa hampir 30-80% itu orang berbelanja itu karena impulsif begitu. Makanya itulah pentingnya no buy challenge. Salah satunya adalah kalau kita belanja motivasinya apa nih? Yang pertama adalah apakah motivasinya karena nilai atau value dari produk barang maupun jasa itu, ataukah karena hedonis? Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi di no buy challenge ini kita juga diajarkan untuk self control. Ya, betul gitu. sekali. Dan juga pasti otomatis ya apa sih larinya tujuan akhir dari no buy Ya, challenge ini betul. selain ingin nabung gitu Iya, kan harus Kak? saving dong Iya, ya. betul. Apalagi Afni kan udah kerja nih, ya. Pasti kan sudah menyusun beberapa perencanaan kan? Betul sekali, saya kan selesai S1 saya pengen lanjut S2. Iya. Itu kan butuh biaya untuk melanjutkan itu. Nah, daripada kita belanja ke sana kemari karena hanya merasa itu adalah bagian hedonis atau mungkin menganggap bahwa ya nggak apa-apa saya belanja, ini kan self reward. Iya, betul. Ya, tapi self reward juga harus linear dengan self control. Iya, Nah, nggak betul. bisa kalau misalkan merasa bahwa ini kan self reward, jadi saya boleh-boleh aja dong belanja apa saja, nggak Iya. seperti itu juga ya. Tetapi self reward juga harus linear dengan self control. Jangan sampai karena kita menganggap bahwa aduh saya ini udah kerja siang dan malam, udah pergi pagi pulang petang ya, kayak judul lagu ya. Iya. pulang pagi pulangnya petang. Iya. Terus saya nggak belanja, boleh saja. Nah, intinya no buy challenge ini bukan berarti Anda tidak belanja seumur hidup, tetapi ritmenya atau polanya diatur. Misalkan saya target nih sebulan sekali saya beli sepatu, atau misalkan ada sepatu saya yang masih bagus yang gak usah dibeli kan begitu, mendingan investasi kan begitu. Iya sih Kak, karena kan ini Sobat TVRI Kendari, kalian tuh juga dari penjelasan Kak Rina nih, aku tangkap yang paling menarik, khususnya Apa untuk tuh? kaula muda. Ya, Gen Z ya, Iya. Gen Z ya. Iya, Gen Z. Iya, Gen Z. Ya, Gen Z Self ya. reward. Ini kan biasa self reward ini kan paling hits nih di kalangan Gen Z ini. Jadi untuk kalian nih Sobat TVRI, self reward boleh, tapi asal selaras dan linear dengan self control. Ya, Itu betul. banyak risetnya terkait Iya, dengan kaitannya ya, korelasinya antara no buy challenge, kemudian impulsive buying ya, yang kemudian harus ada impulsive buying. Orang berpikir kalau impulsif itu kalau saya beli barang itu tadi bagian dari self reward, tetapi ingat bahwa kita ada self control karena
kita hidup bukan cuma hari ini aja. Iya, betul. Ada besok ya. Besok kita mau ngapain lagi? Harus ada target dan seterusnya. Dan tidak mungkin kan pendapatannya Afni dan pendapatannya pemirsa TVRI di rumah itu semuanya harus dialokasikan untuk belanja yang nggak menurut nggak penting begitu ya. Betul. Mm. Betul Seperti banget. Iya. Tadi kan kakak udah jelasin nih terkait terkait tertariknya orang kenapa ikut No Buy Challenge dan juga pengertiannya. Nah, kira-kira apa sih tips-tips dari Kak Rina untuk mulai No Buy Challenge ini? Oke, menarik nih. Yang pertama saya juga mulai menerapkan No Buy Challenge ya. Yang pertama adalah satu, kita harus bisa memetakan apakah barang yang kita mau beli ini keinginan atau kebutuhan. Begitu. Terus yang kedua, kita juga harus memetakan bahwa saya belanja barang ini, apakah saya memperhitungkan karena hedonisnya ataukah memang nilai guna dari barang itu sendiri. Nah, karena gini, kadang-kadang kan kita melihat bahwa kan seperti tadi di awal kita sampaikan bahwa kadang-kadang namanya pain of paying ya yang tadi. Nah, kadang-kadang kaitannya dengan digital payment ya. Kadang-kadang kita kan nggak sadar ya bayar pay later ya, atau misalkan pakai alat pembayaran digital yang lain. Itu kan kadang-kadang kita nggak terasa. Misalkan keluar 200 dan seterusnya. Dan sekarang banyak cara yang dilakukan oleh streamer ya. Maksudnya perbelanjaan secara online yang dilakukan melalui live streaming misalkan. Orang kan menawarkan membuat seolah-olah produk itu yang satu ada yang disebut dengan persuasi kelangkaan. Membuat bagaimana produk itu terkesan langka. Supaya ada dorongan, ada respon dari kita sebagai konsumen untuk mau beli produk itu. Kemudian ada promo, misalkan beli satu dapat misalkan diskon sekian persen dan seterusnya. Itu bagaimana caranya untuk membuat supaya konsumen itu tertarik. Tetapi intinya gini, literasi keuangan itu penting. No Buy Challenge itu juga harus ada pemahaman dari Afni, saya dan juga teman-teman lainnya terkait dengan literasi keuangan. Karena No Buy Challenge ini juga pasti ada hubungannya dengan literasi keuangan. Bagaimana kita konsumen membelanjakan uang itu dengan cara yang tepat dan benar. Seperti itu Afni. Tapi gitu. Afni ikut No Buy Challenge juga? Iya. Mungkin bisa termasuk ikut No Buy Challenge. Karena Kak, kalau misal tadi dilihat juga dari pemaparan Kakak, tips yang aku lakuin tuh untuk diri sendiri, kira-kira aku tuh selalu tetapin durasi. Ya benar, durasi setiap bulannya. Gitu, ya betul sekali. Makanya tadi saya sampaikan bahwa No Buy Challenge bukan berarti tidak belanja, diatur durasinya. Misalkan sebulan sekali saya belanja ini, 3 bulan sekali, seperti itu. Karena gini Afni, kalau nggak belanja juga, itu juga dampak perekonomiannya juga ada pada kita, pada maksudnya negara ini. Kalau kita bicara secara makro nih ya, karena kalau kita melihat tingkat pertumbuhan ekonomi itu kan 50% lebih itu ditopang dari kegiatan konsumsi. Jadi kalau kita tidak bijak memahami tantangan ini, No Buy Challenge ini, maka juga bisa berdampak secara makro terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi dia harus selaras ya, harus sejalan begitu Afni. Oke, jadi gitu ya Sobat TVRI. Jadi untuk kalian yang mungkin langkah-langkah awal kecil dulu kayaknya ya Kak, mungkin bisa dipostkan nih pengeluarannya terkait durasinya juga. Kayak misal untuk kaula-kaula muda yang mungkin mempunyai pendapatan per bulan misalnya. Betul. Jadi setiap bulannya harus dikeluarkan sekian, terus barang yang harus dibeli ya cukup sekian aja gitu. Karena gini juga nih Afni, rata-rata juga riset menunjukkan bahwa yang paling banyak belanja impulsif ini adalah generasinya Afni ya, Gen Z ya, yang paling banyak itu kalau menurut beberapa riset mereka lebih impulsif. Karena begini, kenapa kemudian No Buy Challenge itu penting? Itu kan ada apa sih namanya dia? Ada skemanya ya, ada skemanya. Betul. Dari No Buy Challenge kemudian impulsif kompulsif. Yang kita khawatirkan jangan sampai kita tidak mampu self control untuk belanja atau belanja berlebih ya. Itu bisa oke lah. Kalau impulsif oke. Impulsif itu kan belanja yang tidak direncanakan karena mungkin ada orang yang merasa
bahagia. I'm happy ketika saya belanja. Ada orang merasa bahwa emosi positifnya muncul atau mungkin lagi stres, ya. Itu bisa saja salah satu cara untuk mereduksi atau menekan stresnya itu adalah dengan berbelanja. Ada orang yang seperti itu. Nggak sedikit juga. Dikhawatirkan jangan sampai dari impulsif ini menjadi kompulsif. Kalau kompulsif itu ya, kalau di negara-negara maju ada pernah saya baca ya Afni ya artikel bahwa di negara maju itu sekarang 5% penduduk di negara maju itu sedang berjuang bagaimana caranya menekan untuk tidak masuk dalam compulsive behavior, perilaku kompulsif. Karena bahaya Afni, kalau kamu nggak beli barang, kamu akan gelisah, ya. Bisa saja kamu tidak beli barang, merasa menyesal tidak membeli barang itu. Akhirnya apa? Karena rasa keinginan untuk memiliki produk tersebut Afni, barang tersebut Afni, maka semua cara dilakukan. Salah satunya bisa saja berutang kan? Ada melalui pinjol misalkan, betul. Ya. Itu kan tambah ribet lagi. Ininya begini. Jadi inilah mindful consumption ya. Belanja itu harus dengan rasional, jangan dengan irasional. Belanja itu harus dengan penuh kesadaran. Ya, seperti itu Afni. Oke, tadi kan udah banyak nih dibahas tentang No Buy Challenge, tipsnya dan juga mungkin dampak-dampak yang dapat yang sudah kita jelaskan. Iya, dapat timbul dari terlalu impulsif belanja. Tapi gitu. Afni tidak masuk kategori impulsif kan? Alhamdulillah ya? Enggak, udah dikurangin sekarang. Ya, mungkin dulu tapi kalau kayaknya sekarang udah punya pemikiran untuk masa depan gitu. Betul sekali. Apalagi Afni kan masih muda kan, pengen ada cita-cita lainnya mungkin ingin buat ibu bahagia bisa umroh misalkan, amin. Atau mungkin ada ada planning bisa keliling dunia misalkan, kan bisa saja kan, seperti itu. Gitu sih. Jadi untuk sobat TVRI kaula muda khususnya gitu ya. Jadi harus jadi konsumen yang cerdas, mengedepankan logika dan rasional ya, harus mindful ya, betul, mindful. Gitu. Jadi ini lagi Kak, tentunya dalam tantangan No Buy Challenge ini kan untuk sebagian orang nggak gampang nih. Pasti ada aja nih hambatan atau godaan-godaannya dalam melakukan No Buy Challenge. Kira-kira dalam solusi dari Kakak Rina untuk yang godaan-godaan ini. Godaannya adalah ketika kita dapat misalkan ongkir gratis. Ketika misalkan ada harga coret, ya, atau misalkan ada namanya psikologi harga, ya, dan banyak sekali cara yang bisa dilakukan ya, strategi marketing yang bisa dilakukan untuk menarik konsumen supaya mau membeli produk kita. Sebenarnya ini tergantung dari pribadinya ya, tetapi kalau saran saya kurang-kurangi scroll e-commerce. Iya betul. Ya. Maksudnya itu harus memang dimulai dari diri sendiri. Tantangannya memang banyak. Karena gini, orang juga bisa membeli suatu produk itu karena adanya social influence, pengaruh sosial, kan? Misalkan contoh, karena FOMO, kan? Bisa saja. Betul. Karena orang FOMO terhadap suatu produk, kalau tidak ngikutin FOMO ini sepertinya saya ketinggalan zaman deh ya. Biasa kan kayak gitu ya. Kalau saya tidak beli model yang sekarang, sepertinya saya nggak gaul deh ya. Jadi caranya itu tadi, FOMO-nya itu harus dipangkas. Kalau saya memang ya berat sih ya, apalagi kalau orang yang sudah terbiasa berbelanja melalui e-commerce misalkan atau marketplace, caranya itu saja. Harus bikin tadi pola secara terjadwal. Saya juga begitu. Saya orangnya impulsif dalam belanja. Nah, berusaha mengikuti No Buy Challenge ini caranya adalah saya jarang banget buka marketplace. Betul. Bahkan ada beberapa marketplace itu sudah saya delete di handphone saya. Ya, seperti itu. Mulai belajar, mulai mengendalikan diri, banyak mencari referensi ya, bagaimana caranya mengalihkan perhatian kita ya supaya fokus. Ini harus hemat deh, apalagi ekonomi kita kan tidak baik-baik saja. Harga di pasar itu sudah mulai. Afni belum terasa karena belum berkeluarga ya. Kalau yang sudah berkeluarga itu pusing tuh Afni, ngatur ini dan itu supaya gaji sebulan itu cukup begitu ya. Pokoknya intinya adalah tadi mindful sebenarnya. Yang kedua tantangannya, namanya juga No Buy Challenge ya. Pasti ada tantangannya. Tadi satu, mengatur pola, kurangi
mengurangi ya, durasi untuk mengurangi membuka e-commerce, durasi mengurangi nonton live streaming. Nah, itu juga kan bisa membangkitkan gairah untuk membeli suatu produk. Makanya No Buy Challenge ini juga ada korelasinya dengan social influence, pengaruh sosial yang FOMO-FOMOan itu ya. Begitu Afni. Apalagi kan yang terakhir ini Kak, tren boneka-boneka itu Kak, yang apa tuh? Labubu ya, Labubu sampai orang rela mengeluarkan duit ya. Ada yang sampai ratusan juta hanya untuk membeli boneka itu karena itu tadi FOMO. Tidak ingin ketinggalan tren ya. Seperti itu. Jadi intinya untuk sahabat TVRI, kalian tuh yaitu tipsnya untuk menghilangkan dari menghindar dari godaan-godaan itu ya pertama mindful, mindful, self control, terus juga ya itu tadi salah satunya menghapus, delete atau mengurangi durasi nonton gitu. Mengurangi, bukan juga kita, maksudnya bukan juga kita melarang orang ya, karena itu kan bagian dari hak orang untuk belanja atau tidak. Tetapi paling tidak melalui podcast ini kita memberikan edukasi ya, mengedukasi kepada pemirsa bahwasanya yuk kita kampanyekan No Buy Challenge. No Buy Challenge bukan berarti Anda tidak belanja seumur hidup ya, tetapi durasi, polanya, waktunya yang dibatasi atau dikurangi. Kemudian yang penting adalah bagaimana konsumen itu bisa memetakan mana saya membeli produk ini, motivasinya apakah karena nilai guna dari produk itu ataukah hedonis karena merasa senang, merasa bahagia ya, emosi positifnya ya. Lebih kepada emosi positifnya ataupun juga emosi negatifnya. Karena saya stres, diputusin pacar misalkan ya, dan seterusnya. Akhirnya larinya ke belanja. Kalau saya lain Afni, kalau lagi pusing stres larinya bukan belanja tapi ngemil, makan ya, makanya badannya tambah baik. Enggak kok Kak. Terus berarti ini ya Kak, untuk intinya lebih mindful aja sih sebenarnya dari diri aja sendiri. Betul. Untuk menghilangkan semua yang bersifat boros ataupun yang bisa membawa dampak negatif untuk diri sendiri, khususnya bagi material. Pengeluaran keuangan gitulah intinya. Jadi No Buy Challenge ini kan yang kita harapkan adalah ada impact jangka panjang ya, ada dampak jangka panjang. Ya awalnya mungkin berat ya, tetapi sesuatu kalau yang tidak dimulai dari sekarang juga tidak akan bisa direalisasikan ya. Namanya sekali. No Buy Challenge ya, tantangan untuk tidak membeli ya. Betul begitu. Nah, oke Kak. Last question nih. Tadi kan kita udah banyak membahas juga. Terus kira-kira setelah melewati challenge ini, apa sih manfaat untuk diri kita sendiri? Apa outputnya? Kira-kira? Yang pertama adalah kita lebih bisa mengontrol diri. Karena itu tadi mindful consumption ya. Kita lebih sadar bahwasanya kita belanja itu memang basicnya adalah apa yang kamu butuhkan, ya, bukan apa yang kamu inginkan, ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah kita akan lebih memikirkan bahwa hidup itu tidak hanya sekedar hidup untuk hari ini, tetapi hidup itu adalah bagaimana untuk mempertahankan survive di jangka panjang. Jadi menabung. Jadi investasinya itu tidak hanya misalkan dalam bentuk fresh money kemudian saya harus menabung ke bank. Tetapi misal sekarang kan Gen Z banyak ya yang ikut apa namanya ya? Investasi ya, betul. Melalui bursa efek ya, itu kan banyak ya. Tapi hati-hati juga kalau memilih investasi itu resikonya juga harus diperhatikan ya, apalagi kalau investasi semacam saham ya seperti itu. Bisa juga investasi dalam bentuk yang lain ya, tidak hanya tabungan, tetapi bisa juga dalam bentuk emas misalkan ya, seperti itu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Artinya bahwasanya belanja boleh saja ya, belanja itu tidak dilarang ya, tetapi satu, belanja itu juga harus kontrol ya, harus dikontrol karena itu tadi jangan sampai tuh muncul rasa penyesalan. Karena itu tadi No Buy Challenge dikorelasikan dengan impulsif, itu beberapa riset menunjukkan orang kalau belanja secara impulsif, belanja yang tidak direncanakan atau belanja berlebihan, riset itu menunjukkan bahwa endingnya orang akan merasa menyesal, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau belanja itu jangan melihat karena Anda diskon, kemudian diskon misalkan beli produknya karena diskonnya akhirnya mengejar diskonnya, artinya kualitas produknya tidak diperhatikan. Jadi kalau belanja itu jangan melihat
kuantitasnya, tetapi melihat kualitas, sehingga ketika kita menggunakan produk itu bisa lebih lama, begitu. Karena murah, nggak apa-apa deh saya beli 4, belum sebulan udah rusak, beli lagi ya, begitu. Iya betul. Iya sih Kak, karena banyak juga di e-commerce atau ya marketplace gitu, jual murah ternyata kualitasnya iya. no gitu. Iya betul, karena gini nih Afni, saya nggak tahu ya, mungkin ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya, bahwasanya harga itu akan sebanding dengan kualitas. Iya betul. Ya, karena kenapa? Kalau kualitas harga, karena begini, kenapa harga barang itu misalkan mahal? Karena bahan baku yang digunakan itu adalah pasti bahan baku yang berkualitas ya, seperti itu. Jadi orang kan begini, membangun bisnis itu kan komponennya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana meminimize ya kerugian, bagaimana memaksimumkan keuntungan begitu. Iya betul. Jadi gitu ya Sobat TVRI, tadi udah dijabarkan panjang kali lebar dan tentunya sangat berisi banget gitu, punya manfaat tersendiri buat kita yang mendengar juga. Jadi aku aja tuh Kak, wawasannya langsung terbuka ya. Terbuka Kak. Insight-nya langsung betul. ini ya. Jadi aku juga punya minat lah untuk ikut No Buy Challenge dan untuk fokusin gitu. Iya, No Buy Challenge-nya. Dan ya, Sobat TVRI Kendari juga harusnya udah mulai start sih ikut dari No Buy Challenge ya, sekarang. Setelah podcast ini bisa langsung mencoba untuk No Buy Challenge ya, pelan-pelan aja dulu ya. Betul. Kalau misalkan nggak tahan belanja dalam seminggu atau sebulan ya diatur lah ya. Misalkan seminggu ini saya mau belanja ini dulu deh. Nah, nanti berikutnya dipending dulu, nanti kedepannya baru belanja lagi. Iya betul sekali. Nah gitu Sobat TVRI, itu dia obrolan kita hari ini tentang No Buy Challenge. Kalau kamu tertarik buat mulai, ayo mulai dari sekarang. Dan kalau kamu udah mulai, silakan share semua cerita kalian di DM Instagram ke TVRI Sulawesi Tenggara, karena kami juga pengen dengar cerita-cerita dari Sobat TVRI itu kayak apa aja sih tantangan mereka, cerita mereka tuh untuk melakukan No Buy Challenge itu kayak gimana aja gitu. Jadi jangan lupa follow YouTube TVRI Sulawesi Tenggara ini supaya nggak ketinggalan episode baru seru lainnya dari podcast Mobaka Baka. Dan ingat ya, kadang yang kita butuhkan bukan barang baru, tapi perspektif baru. Ya, gitu betul ya, sekali. Ya, jadi itu aja mungkin untuk pembahasan kita terkait No Buy Challenge. Ditemani Kak Rina. Terima kasih udah melakukan edukasi ya. betul edukasi untuk Sobat TVRI Kendari terkait No Buy Challenge itu sendiri. Oke, mungkin itu aja kali ya. Aku Afni Panca pamit undur diri. Terima kasih untuk Karina kesempatan hari ini. Jangan bosan-bosan main di Mobaka Baka. Ya, kalau diundang ya. Iya. Sip. Kalau gitu aku pamit undur diri. Bye bye. Sampai jumpa lagi.